Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Laila Yuhana Nifa. Saya Diana Razizah. Jadi dengar-dengar nih, kemarin ada yang habis ulang tahun nih Diana. Iya kan? Alhamdulillah. Keberapa tuh? Ulang tahun yang ke-21 tahun. 21 berarti udah kepikiran dong kira-kira kapan nikah? Udah kepikiran kapan nikah. Kapan tuh? Mungkin 2 atau sampai 3 tahun lagi. Kira-kira berarti umur 23. 23 ya. Setelah lulus kuliah ya, ini yang pasti. Tuh, kalau Dara sendiri gimana? Pengen nikah nih. Iya, pengen nikahnya pengen kapan? nikah sih Targetnya. mungkin 5 sampai 6 tahun lagi sih, umur 27, 26 gitu pengennya. Terus kenapa sih kita bahas tentang pernikahan? Soalnya kita mau menyampaikan tentang perencanaan dana pernikahan gitu. Menurut Diana, kapan sih seseorang dikatakan siap menikah? Kalau seseorang dikatakan siap nikah, versi aku ya, kalau misalnya cowok nih, laki-laki nih biasanya nih mapan ya, dari segi mapan dan pekerjaan, terus juga dari kematangan umur, terus habis itu pendewasaannya dia, Bisa tanggung jawab gitu lah tanggung ya. jawabnya ya. Kalau perempuan mungkin apa ya, kalau dia siap gitu ya, dia siapnya dalam segala hal gitu, entah itu dari umur, dari mental dia, karena kan pernikahan nggak yang semata-mata cuman Dua orang saling Iya, jatuh 2 cinta orang. terus hidup bareng. aduh lebih dari itu dan lebih Iya. permasalahannya banyak yang datang lebih krusial gitu. Dan nikah itu kan pengennya kita sekali seumur hidup gitu ya, jadi jangan sampai kita itu kayak gagal gara-gara hal-hal sepele. Nah, contohnya ya, dari banyak banget faktor perceraian di Indonesia nih, Itu salah rata-rata satunya yang tertinggi itu gara-gara ekonomi. finansial. Iya, finansial. Jadi kayak dia nggak bisa ngatur keuangan, dia tuh belum siap kayak gimana cara nyampur penghasilan kedua orang gitu-gitu, terus pengeluaran segala macam gitu. Salah satu penyebab perceraian tertinggi yaitu dari finansial itu sendiri. Terus makanya penting banget perencanaan keuangan pernikahan, entah itu dari pranikah, ataupun pasca menikah gitu. Soalnya aku pernah baca gitu, salah satu krisis pernikahan, keuangan pranikah, yaitu yang pertama di biaya pernikahan itu sendiri. Jadi kayak bikin pesta mewah banget gitu, sedangkan sebenarnya nggak mampu gitu kan. Yang kedua itu tahun pertama menikah, soalnya kan kayak kita masih beli-beli buat isi rumah segala macam gitu. Terus yang ketiga itu persiapan dana buat anak tuh. Habis nikah kan pasti kita pengennya punya anak tuh. Nah, 3 titik krisis pranikah itu di situ gitu. Terus kira-kira gimana sih cara ngatur keuangan untuk Tips pernikahan? dari apa nih, tips dari perencanaan biaya pernikahan atau Iya, tuh gimana tuh? tipsnya mungkin yang pertama nih, tentukan budget. Yang pertama, tentukan budget biaya pernikahan. Misal nih kita tektokan, ngomong ya, maksudnya sama calon nih, pengennya begini begitu, punya budgetnya segini, ya udah disesuaikan sama budget aja. Jangan sampai nih Iya budgetnya segini, nikahnya pengennya yang Mewah. segitu gitu. Jadinya kan nombok ya. Terus juga banyak kita gitu. harus nentuin kayak misalnya kan Repot. aku kan dari Jawa nih, jadi kayak ada adat Jawa, atau misalkan udah Sunda nih, ada Sunda segala macam, atau kita maunya yang modern aja, yang di gedung, yang simple, pakai gaun segala macam, atau kita cuma pengen akad aja. Nah, kita harus nentuin tuh budgetnya berapa kira-kira gitu. Terus yang kedua itu harus cek kondisi keuangan. Jadi apakah kita dan pasangan masih ada tanggungan, misalnya kita masih biayain adik sekolah, Biayain orang tua atau ya. biayain orang tua atau Atau apa, masih ada kita cicilan segala macam dari pribadi masing-masing. nah gitu. Harus diperhitungkan Terus juga. penghasilan berapa, bisa nabungnya sebulan berapa, kita harus cek kondisi keuangan itu. Nah, setelah kita cek baru kita bisa merencanakan strategi. Rancang strategi. Jadi kayak misalnya kita bisa nabung berdua 10 juta per orang gitu. Berarti kita Sebulannya berarti mau ngambil misalnya investasinya mau tabungan berjangka atau reksadana atau saham atau gimana. Nah, kita baru bisa nentuin itu gitu. Oh iya, aku juga pernah dengar gitu ya di podcastnya Raditya Dika tentang apa yang perlu dibicarakan sama pasangan sebelum menikah. Ini dalam hal finansial ya.
Jadi kita itu harus jujur sama pasangan. Kita berpenghasilan segini. Yang pertama itu penghasilan. Kita berpenghasilan segini, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak boleh toh. Terus kita pengeluaran itu kayak gimana? Misalnya aku itu gajinya 5 juta, katakan 5 juta. Aku pengeluaran itu paling buat transport, makan, hidup segala macam. Paling kan cewek kan ke salon, belanja segala macam, itu bisa 4 juta. Yang 1 jutanya bisa ditabung. Kita tuh harus jujur sama pasangan. Terus juga yang misalnya yang cowok nih punya hobi apa ya, kayak sepeda atau hobi apa, otomotif segala macam. Nah, kita tuh harus jujur ke pasangan kita dari awal. Jadi kita harus tahu, nggak pas kita udah nikah terus tiba-tiba kita kaget gitu. Terus gimana, apakah kita tuh masih punya hutang di pihak lain gitu. Misalnya aku tuh masih punya hutang segini 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 gitu, aku masih punya hutang segini segini segini. Kita harus ngomong sama pasangan kita, jadi kita nggak kaget tiba-tiba ada rentenir tahu ke rumah ya kan gitu. Itu harus banget dibicarain sebelum nikah sih, hal-hal kayak gitu. Nah, sekarang kamu udah pernah itu belum sih, kepikiran mau pakai nikah adat apa atau konsepnya kayak gimana? Udah pernah mikir belum sih? Konsep dan adatnya mungkin udah, karena memang kan adatnya kan dari, nggak tahu ya sebenarnya. Adatnya kan dari Jawa ya kan, nggak tahu juga nanti calonnya dari mana kan belum kelihatan. Terus kalau untuk biayanya mungkin udah kepikiran kira-kira Coba deh ya. browsing deh, Coba browsing coba. kita coba lihat dulu biaya nikah. Ini biaya nikah yang mau yang heboh atau yang gimana? Oh, dari aku Yang sendiri biasa, ya. kalau kamu deh. Kalau dari aku sendiri mungkin biasa aja lah ya. Yang penting nanti kedepannya sekitar 200 sampai 100 juta. 100 sampai 200 juta lah ya. Iya, 100 sampai 200 juta. Nah, kalau Kita misalnya ambil yang 100 juta deh, karena kan pengennya yang simple, ya aku simple pengennya ya simple kan. aja sih, undang keluarga aja. Ya. Coba Jadi kita kalau hitung. misal kita butuh uang 100 juta buat nikah, sedangkan aku pengennya nikah itu masih 5-6 tahun lagi, itu kita bisa nabung. Misalnya aku bisa nabung sebulannya itu sekitar 2 juta untuk 60 bulan atau 5 tahun lagi. Itu baru bisa nyukupin biaya pernikahan untuk itu. Tapi jangan lupa sama inflasi dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya kan tadi aku kan yang 2 tahun ya. Kalau misalnya yang 2 tahun mungkin kira-kira per bulannya berarti berapa? 5 juta. 5 juta 300 5 deh. juta. Ya, pokoknya 5 Per jutaan bulan lah ya, kamu per harus bulannya. nabung 5 juta 300 selama 2 tahun. Tahun. Kalau target nikahnya 2 tahun gitu. Nanti bisa dihitungnya dari kalian mungkin target nikahnya yang 2 atau 5 atau 3 atau berapa tahun gitu, nanti bisa dihitung sendiri hitungannya kayak tadi. Nah, ada tips juga nih dari aku. Walaupun kita misalnya udah punya pasangan nih, kita udah berencana baik buat menikah. Misal kita udah ngatur berapa kita mau nikah kapan segala macam. Kita jangan sampai nyampur uang tabungan kita sama pasangan kita. Jadi tetap harus sendiri-sendiri. Soalnya kan jodoh nggak ada yang tahu nih. Tahu-tahu besok dia nggak jadi ngajak kita nikah, tabungannya gimana gitu. Jangan jadi satu Jangan gitu jadi ya. satu, sendiri-sendiri sih, tetap harus sendiri-sendiri. Kamu nabung berapa, aku nabung berapa gitu. Dan kalau bisa nih, jangan sampai kita tuh berhutang ya buat biaya pernikahan. Jadi misalnya kita cuma mampu pernikahan yang biasa-biasa aja, yang simpel-simpel aja. Jangan sampai kita itu maksain berhutang cuma buat kesenangan, misal sehari 2 hari ya kan pesta pernikahan kayak gitu. Terus ke belakangnya bingung ya mikir. Iya, pesta nikahnya udah selesai tapi cicilannya masih jalan terus. Iya, Aduh, mikir aduh jangan mau sampai tinggal deh. di mana kayak gini, uang habis buat cuman buat Biaya pernikahan. biaya pernikahan di Kalau gedung atau kalau segala dari macam. aku sih mendingan nikahnya biasa-biasa aja sih, tapi kayak kehidupan setelah menikahnya itu aman gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita udah bisa nentuin tuh sebulan kita bisa nabung kayak tadi aku 2 juta, kamu harus 5 juta untuk mengejar target nikah kamu di tahun segitu. Kita harus milih instrumen investasi kita mau apa nih. Kalau aku sih tabungan berjangka sih ya, soalnya bisa dicairinya itu jangka waktunya tuh pas kalau buat itu. Terus kayak resikonya itu rendah juga, walaupun returnnya itu juga rendah, cuma aku kan takut beresiko gitu ya, jadi kayak aku lebih milih yang tabungan berjangka sih. Kalau misalnya
Yang lain itu mungkin kayak saham itu returnnya tinggi, cuma resikonya juga tinggi sih, cuma kayaknya cocok deh buat kamu. Gitu aja sih tips dari kita berdua, semoga bermanfaat ya. Jadi kapan kalian siap nikah? Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.